Bismillah wa billah wa minallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair wa jillahu mardati wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini seperti biasa kita majlis bulanan di Musala Miftahul Ulum. Semoga apa yang kita dapat bisa kita laksanakan dan menjadi keberkahan buat kita semua. Selawat serta salam kita curahkan di hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaannya kita mendapatkan bagian dari keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan insya Allah dengan kemuliaannya yang merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita akan menyambut juga nih bulan kelahirannya. Begitu. Kalau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid berkata, bagaimana kita bersalawat kepada Nabi? Kita bersalawat kepada Nabi itu adalah dengan kita memperbaiki keadaan kita dengan salawat itu. Dengan salawat itu dan dengan sholat kita tiap hari. Dan dari situ kita terus bermunajat kepada Allah sampai kita mendapatkan lezatnya. Sampai kita mendapatkan lezatnya dan kita faham itu rahasia kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahasia kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi harus ditempa terus. Harus ditempa terus keadaan kita ini agar supaya terbaharui setiap keadaan kita. Jadi jangan sampai kita masuk bulan Rabiul Awal keadaan kita dengan salawat masih seperti biasa-biasa aja. Harus ada kerinduan ditambah di situ, harus ada kecintaan di situ, harus ada pengenalan kepada Nabi Muhammad di situ. Jangan kita sia-siain waktu yang ada daripada sisa umur kita ini. Baik, kita lanjut kepada pembahasan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita sampai di wa'an qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Jadi man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da, gitu ya. Itu terakhir ya. Baik. Wa'an qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u Allah bi'ilmihi. Paling keras siksanya, paling paling syadid, paling paling susah, paling menderita dah. Orang yang diazab itu di hari kiamat nanti seorang yang alim tapi nggak manfaat buat ilmunya. Naudzubillah. Alim yang nggak manfaat buat ilmunya ya karena nggak diamalin ilmunya. Dia dapat ilmu itu ya tujuannya untuk membesarkan nama pribadinya, tujuannya untuk dihormati orang lain, tujuannya untuk ngumpulin harta. Naudzubillah. Jadi orang yang begini ini dia mempermainkan hukum, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Nah buktinya udah banyak kan sekarang kan begitu kan modelnya kan, diambil-ambil seperti itu. Dan kadang-kadang juga nih orang sekarang ini pintar. Fatwa ulama nih dibolak-balik sama dia. Fatwa ulama dibolak-balik terus dijadiin apa? Dijadiin keraguan-raguan di antara masyarakat awam yang tadinya nih udah jelas hukumnya jadi nggak jelas. Gitu. Ini sekarang udah banyak kita khususnya di Indonesia. Nah kita mesti paham deh tuh. Kalau udah begini caranya nih kita cari guru-guru yang memang ikutin Al-Quran dan Sunnah serta ijma ulama. Hati-hati, banyak udah kejadian zaman begini. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, dan
diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ini bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Beliau ini berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripadamu dari ilmu yang gak manfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang gak bisa khusyuk. Kita nih gimana sih supaya hati itu khusyuk? Hati khusyuk itu masuknya ke dalam ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau belum melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Jadi harus setiap hari itu dilatih dalam hati kita ini, selalu kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bisa belajar khusyuk. Kalau kita udah paham, kita ini selalu diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, dilihat sama Allah. Kita jadi enggan untuk berbuat maksiat. Sekarang kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tapi masih melakukan maksiat, berarti apa? Berarti apa kita itu? Ente ada CCTV, ya kan? Dilihatin sama orang. Kita kira-kira kelakuan kita diperbaiki nggak tuh? Dia diperbaiki, wow, kita lagi diperhatiin nih sama orang. Ini salah-salah dikit, habis kita, gitu. Iya nggak? CCTV di lalu lintas. Wah, rapi ente pakai helm, ya kan? Yang biasanya kita pakai helm, ente pakai helm. Yang biasanya ente kebut-kebutan di situ, ente kebut-kebutan. Yang biasanya belok kiri pakai sen kanan, ya kan? Sen kiri, sen kiri buat belok kanan begitu. Kalau pas ada CCTV diperhatiin, terus kecepatannya diperhatiin. Kan ada ada peraturan baru, nggak boleh 100 km per jam tuh, ya kan? Ada CCTV-nya. Oh, semua orang apa sekarang? Ngeliatinnya apa? Hati-hati nggak tuh? Jangan sampai lewat 100. Begitu. Ini bukan CCTV lagi nih yang perhatiin nih. Yang perhatiin tuh ada malaikat raqib yang catat amal baik kita. Ada malaikat atid, 2 nih, bukan 1. 2, ada yang catat amal baik, ada catat amal buruk. Ya kan nih, kita amal buruk mulu catatannya, ya Allah, repot juga tuh. Dan itu ntar kita dikasih lihat berupa kalau sekarang kan video, VR, virtual reality itu. Iya kan, ini video akhirat lebih dahsyat. Nggak ada setitik pun di situ yang lolos dari dari rekaman. Begitu, ya Allah. Semoga kita diberikan hati yang selalu khusyuk dan selalu kita ini bisa bertindak dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa amalin la yurfa, dan amal perbuatan yang nggak naik, maksudnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Karena apa? Karena kita mandang ini kalau beramal ini mau dilihat manusia. Sedekah kita mau dilihat manusia, salat kita mau dilihat manusia, ya kan? Haji kita, umrah kita ini mau dilihat manusia, kan semua begitu. Ya coba udah haji 3 kali nggak ditaruh hak di depannya, kalau nggak ada rame, benar nggak begitu? Masih ada kan begitu? Undangan buat siapa misalnya? Ridho Al-Ghadri gitu, depannya nggak pakai Habib, ya kan? Rame. Nama aneh ini dikasih, ya mau dia panggil Habib foto, mau panggil abang silakan, mau panggil Tong boleh aja. Nama aneh yang penting Ridho bin Fuad Al-Ghadri, udah selesai. Ada yang tanya, Anda mau dipanggilnya apa? Habib, Ustadz, apa? Enggak perlu ente, suka-sukanya aja. Aneh bilang, Anda nggak bisa larang orang mau panggilannya apa, kecuali ente udah kenalan. Kenal Anda siapa, begitu kita ngobrol asik bareng, terserah ente mau hormatin syukur, nggak mau hormatin juga udah. Begitu. Nah, amal-amalan kita yang nggak naik itu karena ada riaknya di situ, kepengen dilihat manusia, kepengen dilihat orang. Jadi jangan sampai amal-amalan kita ini selalunya itu kepengen dilihat orang. Yang enak itu latihannya tengah malam, ente lagi sendirian, ya kan? Ente sholat 2 rakaat di situ. Ente zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di situ sebisanya. Baca Al-Qur'an di situ. Itu latihannya.
Syekh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi begitu. Ketika wafat, ini ada satu orang mimpi ketemu Syekh Junaid Al-Baghdadi, ini ditanya, ya kan, bagaimana itu keadaan akhirat? Apa dia bilang? Mana fa'ana illa ruka'at fi jawfil lail, kata. Ini nggak ada yang bikin kita manfaat kecuali rakaat kecil, dua rakaat kecil di tengah malam tuh. Kenapa? Di situ 2 rakaat nggak ngarepin gitu dilihat orang tengah malam. Bacaan Al-Quran kita yang seayat 2 ayat itu nggak dilihat orang. Nah, adapun kerjaan-kerjaan kita selebihnya selain daripada di tengah malam itu lagi sendirian itu, ya kepengen dilihat orang. Kadang-kadang. Nah ini, jadi amalan kita ini nggak naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa du'ain la yusma. Dan daripada doa yang nggak didengar. Kenapa doa sampai nggak didengar? Karena mungkin kita masih makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhat. Tuh kita belum jaga tuh diri kita dari perkara-perkara gitu. Apalagi yang hasil korupsi, hasil nyatut, hasil dolimin orang lain, ya kan? Bagaimana doanya mau didengar? Begitu. Di dalam hadis riwayat ada satu orang datang dengan kepalanya acak-acakan rambutnya. Kita kadang-kadang nih terus pakaiannya gembel apa. Kita kadang remehin dia. Padahal itu orang ternyata doanya didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak tahu. Gitu. Sementara kita yang rapi, yang pakaiannya selalu ini wangi ini itu dengan perhiasan, tapi doa kita nggak didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Mungkin waktu beli pakaian kita pakainya pakai duit haram, yang harusnya jadi hak orang lain kita nggak kasihin. Zakat kita nggak keluarin, baik zakat fitrah ataupun zakat harta, atau zakat malah diembat juga sama dia orang bayar zakat. Kan banyak begitu. A'udzubillah. Ini akhirnya menyebabkan doa kita ini tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tugradu syafahuhum bi magharida minan nar. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khair wa la natihi wa nanha 'anil syarri wa natihi. Jadi diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW, saya waktu itu berjalan pada malam Isra dan Mi'raj. Nah di situ saya ketemu dengan suatu kaum yang digunting, bibir dan lidahnya ini, mulutnya ini digunting dengan gunting daripada api neraka. Faqultu, ditanya sama Rasulullah SAW, ini siapa kamu? Kalian ini siapa? Mereka jawab, kami ini perintahkan orang untuk berbuat baik, tapi kan kita nggak ngerjain. Dan kita melarang orang untuk melakukan kejahatan, keburukan, tapi kita kerjain. Tuh. Jadi kalau dibilang sekarang ini kategori ulama tuh yang mana? Nah, kan lagi banyak nih sekarang nih ulama dibentrokin mulu. Ya kan, yang satu bilang ini ulama, yang sono orang ulama juga. Yang ini ngomongnya A, yang ini ngomongnya B, yang satu ngomongnya Z, lain lagi. Semua beda aja, nggak ada yang benar istilahnya nih. Bagaimana kita yang melihatnya? Lihat kesehariannya, lihat perlakuannya, lihat akhlaknya, lihat adabnya, lihat tutur katanya, lihat kasih sayangnya, lihat perhatiannya dia kepada umat. Itu yang disebut alim sebenarnya. Begitu, lihat manfaatnya dia buat umat. Jangan dilihat tenarnya, nggak bisa. Kalau mau tenar sekarang ciptain aja orang bayar di media untuk pasarin ente, selesai, dikenal orang, terus disebut gitu ulama. Ini aneh kaget benar-benar kalau misalnya bicara ini ulama, ternyata waktu dia bawakan hadis ngaco, dia bawakan ayat Al-Quran ini makhraj hurufnya nggak benar. Kalau pengakuan, waduh bisa aja orang ngaku, dia bilang ngaku saya ini muhadits, saya ini termasuk orang yang muhadits, sanad saya tersambung kepada Rasulullah hadisnya, dan saya banyak hafal ribuan atau malah puluhan ribu hadis gitu. Tapi waktu dia ucapkan itu hadisnya salah makhraj hurufnya. Aneh bilang ngambil ilmunya dari mana?
Apa gurunya ngajarin kayak model begitu juga? Apa Nabi Muhammad SAW waktu ngajarin makhraj hurufnya itu begitu? Kan kagak. Yang fa masih dibilang pa, yang dot masih dibilang dal, yang za masih dibilang jim. Kan banyak yang begitu. Contoh contoh bukan buat diikutin nih. Contoh no. Allahumma inni a'udzubika minal ilmin lan yanfa. A'udzubika. Za-nya masih dibilang ja. Wa qawlin la yahsya wa amalin la yurfa. Fa-nya dibilang pa. Ini contoh ya, bukan untuk ditiru. Apa bisa tuh dijadikan rujukan atau dijadikan panutan? Nggak bisa. Wah Beb, itu kan mulut Beb. Kalau hati kan kita nggak tahu. Ya salah, baper dia baper. Istilahnya bawa-bawa hati. Justru yang terlontar di mulutnya itu adalah cerminan hatinya. Kalau mulutnya itu masih belum benar ngucapin ayat Al-Quran, berarti artinya masih apa? Hatinya masih apa? Masih rada rusak. Tuh, begitu. Kalau hatinya udah ada cahaya Al-Quran, makhrajnya itu benar, keluarnya benar, mulutnya nih enak. Makanya perhatiin tuh. Ini sekarang, aduh, yang ngaku Habib banyak, ya kan? Yang ngaku Habib banyak nih. Gak nasabnya kagak nyambung, tiba-tiba ngaku lah dia keturunannya Syekh Abdul Qadir Jilani gitu, mentang-mentang kita tahu di sini Syekh Abdul Qadir Jilani, dibaca nagibnya, ya kan, dia ngaku saya keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau nggak baca managib, kalau nggak saya kasih ijazah, wah kagak sah. Waduh, tapi kelakuannya apa? Ngaco. Kelakuannya apa? Ngaco, adabnya begitu parah. Nah ini banyak kejadian-kejadian ini mau ngambil untung. Entar ngaku Habib lagi. Saya fam ini. Tapi nggak ada apa namanya tuh. Nggak ada catatannya, catatan resminya dari lembaga nasab. Ya repot. Mesti diragukan itu. Apalagi lembaga-lembaga nasab yang baru-baru nih. Setahun 2 tahun baru bikin lembaga nasab. Terus mau ngeluarin apa? Buku nasab gitu. Silsilah tentang nasab. Ini kan nasab ada dari ratusan tahun yang lalu. Terus baru 2 tahun lalu dia bikin lembaga nasab begitu. Data dari mana? Masuk akal nggak itu? Kagak masuk akal. Ini nasab yang udah ribuan tahun, ratusan tahun, terus tiba-tiba baru ada lembaga nasab 2-3 tahun ini gitu. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Begitu. Nah lembaga tertua itu ada kayak model Robito Alawiyah. Nah itu silahkan begitu. Fa iyyaka ya miskin an tud'ina li tazwirihi fayudliyaka bihabli ghururihi. Jadi maka atasmu nih, oleh karena itu wahai yang miskin, kita dipanggil miskin nih. Miskin maksudnya emang kita miskin. Miskin ilmu, miskin adab kita nih. Miskin ilmu, miskin adab, miskin akhlak, ya kan, miskin harta juga, harta pas-pasan, gaji cuma 3,5 juta sebulan, cukup gak tuh kira-kira? Nah kan repot tuh. Wah, gaji berapa ya? 2,5 juta itu UMR, waduh kagak cukup, mana listrik mau naik, ya kan, mana segala sesuatu mau dipakai buat listrik. Segala sesuatu maunya dipakai apa ya? Pakai listrik gitu. Iya kan, jalanannya masih gelap, mau pakai listrik semua gimana? Terangin aja jalanan dulu tuh. Ibu-ibu kayaknya banyak protes semua, lo kompor ganti listrik semua, kita mau masak pakai apaan ini? Jadi ya yang mampu silakan aja kan, nggak diinian begitu. Tapi kalau dipaksa semua orang langsung pindah ke listrik sih kayak aneh rasa susah ya. Kesian juga begitu, kesian. Pertama kan nggak bisa penggorengannya pakai penggorengan yang biasa atau listrik. Emang pakai panci burik gitu bisa? Masaknya kan nggak bisa. Belinya lagi, mesti beli lagi itu. Kompor listrik, ya berarti pancinya apa? Yang kompatibel, yang cocok buat itu. Gitu. Dan itu mahal lagi. Gitu. Kalau ada duitnya ya silakan aja. Yang kita kasihan yang belum ada duitnya kan begitu ya. Mudah-mudahan kita dikasih banyak duit ya. Banyak duit jadi bisa ada tuh beli mau apaan kayak kebijakannya kita bisa aja ikut. Gitu.
Jadi bosan bikin kebijakan gitu istilahnya. Bikin kebijakan ini kita bisa ngikutin ya, duit banyak kan begitu. Bikin kebijakan ini kita bisa ngikutin. Jadi bosan dia bikin kebijakan gitu. Antul aina litadbirihi fidlaka bihabi ghururihi. Jangan sampai kita ini mematuhi tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan itu diibaratkan dengan ikatan tali. Jadi kita ini apa? Terikat dengan apa maunya syaitan, apa maunya tipu dayanya syaitan. Nauzubillah. Begitu. Fawailun lil jahil haitsu lam yata'allamu marratan wahidah. Maka celakalah. Wail itu sebenarnya nama neraka. Neraka wail. Cuma disebut wailun itu bahasa Arab itu istilahnya ya celaka. Benar-benar susah dah nih, benar-benar apa namanya nih? Sial dah. Fawailun lil jahil. Maka celaka ini bagi orang yang jahil. Orang yang jahil itu bukan usil. Ah, ente jahil banget sih, bukan tuh ya. Kalau itu namanya apa ya? Itu usil namanya. Jahil di sini maksudnya orang bodoh yang nggak mau belajar gitu. Haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Nah, udah tahu dia bodoh tapi nggak mau dia belajar gitu. Kan lucu. Ditanya baca Al-Fatihah aja belum benar. Al-Fatihah ini wajib dalam sholat gak benar. Bacaan At-Tahiyatnya bagaimana dalam sholat nggak benar. Mestinya ambil dari guru itu bacaan Al-Fatihah yang benar, jadi syaratnya pas. Iya, kalau mau ada yang ambil, kalau siapa sih itu? Pesenan kali itu, pesenan. Kalau mau ambil entar apa namanya bacaan Al-Fatihah silakan. Tapi Anda ajarin dulu cara bacanya gitu. Habis gitu praktekin dalam inian. Nah, nanti mau ijazahnya harus dia storein dulu tuh bacaan bacaan Al-Fatihahnya ke Anda. Anda dengar udah pas baru Anda baca ijazahnya. Kalau enggak. Begitu. Jadi pas tuh bacaannya Al-Fatihahnya. At-Tahiyatnya begitu juga. Karena kan itu rukun dalam sholat. Nggak baca itu kagak sah sholatnya. Bagaimana sih ente? Makanya di sholat kita nih kadang katanya as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat itu mencegah kita dari pekerjaan keji dan mungkar. Kayak kita sholat tapi kerjaan maksiat aja ya kan, ngomongin orang maksiat. Lihat sholat kita. Lihat sholat kita. Bacaan Al-Fatihahnya udah benar belum? Kalau bacaan Fatihah udah benar, insya Allah nggak mau kita ini ngomongin orang, nggak mau. Terus apa namanya nih ngebanggain diri di hadapan orang lain nggak mau. Dia kebanyakan dia introspeksi dirinya, dia apa namanya nih dia berusaha untuk maju gitu dengan tanpa nyakitin orang lain atau ngezalimin orang lain. Kalau sekarang kan kagak. Kalau saingan orang lain mesti menderita, kita yang naik begitu modelnya. Saling jatuhin sekarang, saling ngezalimin. Keadaannya begitu dan itu yang diajarin. Coba kita ngajarin ke anak kita nih sekolah nih. Sekolah tong biar belajar. Maksudnya apa? Ntar kalau udah pinter jadi lebih pinter dari yang lain. Tuh, salah nggak? Jadi tong yang apa namanya nih ranking 1 kalahin yang lain, ente ranking 1, yang lain ranking 2, 3 dan seterusnya. Berarti apa? Ngajarin anak kita ini untuk apa? Untuk menjadi figur egois. Selalu dia yang harus nomor 1, selalu dia harus lebih pintar. Yang lainnya nggak usah pintar. Belajar tong, biar jadi manfaat. Tuh, kan enak. Belajar tong, biar maju sama-sama ente sama teman-teman ente. Belajar di situ, biar tahu caranya memuliakan guru seperti apa. Tuh, belajar biar dapat keberkahan ilmu. Begitu. Ini kagak. Kita selalu bikin tuh anak supaya saingan sama orang lain. Ya begitu jadinya. Wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Nauzubillah. Dan celaka ini. Celaka bagi seorang alim yang tidak mengamalkan apa yang dia tahu 1000 kali. Jadi kalau orang jahil celakanya cuma sekali. Karena dia nggak tahu gitu. Tapi kalau orang alim dia tahu ilmunya, dia nggak ngamalin 1000 kali, nah lebih celaka.
Paham nggak maksudnya? Gitu. Jadi mendingan kita ini minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini dijadikan orang alim, orang yang tahu dan melaksanakan apa yang kita tahu. Karena kalau kita melaksanakan apa yang kita tahu dan itu diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, udah barang tentu kemuliaan. Makhluk-makhluk di laut beristighfar buat kita. Ada dosanya nggak? Kagak ada. Nah, kalau fatwanya Imam Al-Ghalyubi itu, kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan pada hati seorang faqih yang ahli fikih dalam permasalahan ilmu, dalam permasalahan syariat Islam, terus dia ungkapkan itu solusinya ke masyarakat awam, itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala bukakan ke salah seorang wali keramat buat dia. Jadi istilahnya begini, ada seorang faqih sama seorang wali. Wali ini kan biasanya kan dikasih keramat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia kan ajaib-ajaib begitu. Jalan di atas air, dia terbang, atau doanya makbul dan lain sebagainya. Begitu. Nah, itu sedikit manfaatnya. Kenapa? Karena itu keramat buat dia doang. Dan itu bisa jadi apa? Tanggung jawab. Pertanggungjawaban nanti di akhirat. Keramat itu buat apa? Kalau untuk orang faqih, dia dibukakan masalah dalam permasalahan agama, dan itu manfaat buat umat. Itu lebih baik. Lebih baik kenapa? Karena fatwanya itu jadi kebaikan, jadi maslahat, manfaat buat umat, bukan buat dirinya aja. Nah, paham nggak sampai di situ? Nah, itu dia. Makanya nih kita kalau amalan-amalan tuh jangan kepengen keramat. Iya kan? Sekarang itu perkataan ilmu hikmah selalunya itu dibilangnya, ambil dalilnya dari Al-Quran, waman utiya hikmah faqad waman yu'ta hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, berarti dia itu telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, itu disadur ayat Al-Quran untuk masalah ilmu hikmah. Begitu. Padahal ilmu hikmah itu, yang namanya ilmu hikmah bukan itu. Ilmu hikmah itu kita mengenal Allah dan Rasulnya. Itu ilmu hikmah. Kita mengetahui nih, kita sholat sebenarnya buat apa gitu. Makna dibalik suatu pekerjaan, makna dibalik suatu amalan. Kita sholat, kok kita sholat ada berdirinya ya? Kenapa begitu? Tuh, Allah Subhanahu wa taala kasih itu, atau guru-guru kita kasih pengetahuan itu. Itu pemahaman itu disebutnya hikmah. Kita sholat kok perlu ruku gitu, perlu sujud, perlu duduk, terus tanjak tunjuk begini, ngapa ya? Kan belum tahu juga. Asyhadu an la ilaha illallah, ngapa nunjuk pakai jari telunjuk begini ya? Kenapa nggak pakai jari begini? Iya kan? Begitu kan enak aja. Atau dia begini, damai dah malaikat ya kan? Gitu. Atau pas dia begini, kita begini, kan menang berarti. Dia sweet. Kenapa mesti pakai jari ini gitu, jari syahadat gitu? Kan mesti paham itu. Kenapa juga mesti tengok kanan kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Duduknya juga diatur. Apa itu? Apa itu bukan apa namanya tuh? Apa itu cuman karang-karangan Nabi Muhammad aja? Kan enggak. Kan mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tuh nggak ngarang-ngarang. Model-model ibadah kayak begitu tuh nggak ngarang-ngarang. Al-Quran bicara, firman Allah bicara, mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu nggak pernah berbicara atas kemauan hawa nafsunya, enggak. Tapi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan dari Allah Subhanahu wa taala itu pelajaran sholat, bukan ngarang-ngarang. Gitu. Terus suruh baca takbir, habis baca takbir baca Al-Fatihah. Itu kan semua diajarin. Lah ini kenapa kita mesti acara begitu-begitu semua tuh? Udah gitu sholatnya 5 waktu lagi. Bener, sholatnya 5 waktu loh, banyak bener. 5 waktu. Waktu pas Isra Mi'raj, waktu Mi'raj aja tuh kan tadinya berapa? 50 waktu. Ya kan, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bilang, "Ya, kalau bahasa kita nih, ya kagak mampu dah. 50 mah."
Lah kita aja yang kuat nih, umat Nabi Musa kan kuat-kuat tuh, umurnya panjang-panjang. Enggak kuat dah, minta keringanan mendingan kurangin 5, 4, 5. Bolak-balik kurang 5, 5, 5 sampai tinggal 5. Nabi Musa bilang masih kebanyakan, enggak mampu mat ente, kesian 5 katanya. Apa Nabi Muhammad bilang? Udah dah enggak apa-apa, saya malu sama Allah tuh. Itu sifat Nabi Muhammad itu. Malunya itu. Kalau sekarang kita nggak ada malunya, ya kan, joget di media sosial, pajang aurat di media sosial, kagak ada malunya kita. Nggak ada adabnya, adab kagak ada. Rasa malu tuh dalam diri kita udah hilang, naudzubillah. Yang ngelindungin kita nih dari apa namanya nih, dari perkara-perkara yang nista itu kan rasa malu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau nggak ada rasa malunya, ya semua kerjaan nista dilakukan. Akhirnya apa? Udah 5 waktu nggak apa-apa, dah saya doakan umat saya itu, saya berdoa kepada Allah agar supaya umat saya ini mampu melaksanakan sholat 5 waktu itu. Dan alhamdulillah, yang terkait, yang selalu terkait, tersambung, terikat kepada Nabi Muhammad, dia bakalan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Yang tidak terikat, yang tidak selalu terkait kepada Nabi Muhammad, dia bakal apa? Bakal ada aja alasannya. Tuh ya. Jadi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, pasti sholat 5 waktu nggak bakal ditinggal. Jangan bilang, oh saya cinta sama Nabi Muhammad, oh saya mau mengharapkan syafaatnya, oh itu kan junjungan kita, ya kan? Nah sholatnya itu masih ditinggal-tinggal. Nah ini, karena ketersambungannya dia nih, keterhubungannya dia kepada Nabi Muhammad kurang. Mungkin kalau kita nih contohkan, ini frekuensi di FM, dia mainnya di SW1 gitu, jadi gak kena. Ya kan, apalagi main di SW3 gitu, naudzubillah, udah jauh bener. Nah ini, alhamdulillah yang terkait kepada Nabi Muhammad, sholat tarawihnya pun full. Yang selalu terkait kepada, yang terikat kepada Nabi Muhammad, tiap Ramadan dia khatamkan Al-Quran tuh. Itu karena keterkaitannya kepada Nabi Muhammad. Jadi kita bisa nilai sendiri dari kita itu. Hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Kita hisab, kita hitung diri kita sendiri nih, kita benar-benar udah terikat kepada Nabi Muhammad belum? Udah benar-benar tersambung kepada Nabi Muhammad belum? Kalau emang udah tersambung, insya Allah dalam mimpi Rasulullah SAW datang buat kita. Ya Allah, coba bayangin. Sayyidina Ja'far waktu dibilang asbahta apa namanya, kamu itu mirip perangaimu itu dengan perangaiku. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dibilang begitu tuh sama Rasulullah. Perangaimu, perawakanmu itu sama sepertiku. Itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib saking bahagianya dia joget tuh. Dia apa? Dia joget. Lupa dia, saking girangnya gitu. Dipuji sama Nabi Muhammad begitu, wah dia girang. Terus Bilal, terompahnya Bilal tuh saya dengar di sorga. Terompahnya udah masuk sorga. Itu istilahnya si Bilal nih. Kenapa? Amalannya dia selalu jaga wudhu tuh Bilal. Jadi terompahnya apa? Ada kedengeran di sorga. Tuh lihat, kalau kita dikasih bisyarah kabar gembira seperti itu dari Rasulullah, kira-kira gimana coba tuh? Bagaimana perasaan sahabat yang apa namanya itu, yang dekat dengan Rasulullah pada saat itu? Bagaimana perasaannya itu? Udah berbunga-bunga kali tuh ya. Udah nggak takut mati tuh. Kita kan mati masih ngeri-ngeri sedap ini lah. Kapan kita mati ya? Kayaknya kita mati bawa apaan ini ya? Besek kagak bisa. Bawa besek kagak bisa kali. Mau kondangan pisang kagak boleh. Kelapa kagak boleh. Cuman kain kafan doang. Amalan doang nih yang kita iniin. Bekal kita. Coba tuh. Kayak bagaimana? Ya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu terikat kepada, tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini dulu. Tanggal berapa ini sekarang dah? 4 apa? 4 bulan berapa dah?
9 ya? Ribu. Baik. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنادي موصوف تحيي القلوب وتهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يسوي القلوب منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به بكل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة الطه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا، يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد واغفر عن كل أحد، يا من إليه المستند وأنت الواحد والفرد الصمد لا شريك لك ولا تأخذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجينا من كل ضيق ونكد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبول.